Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tokoh Kita. Kita masih akan berbincang bersama dengan Profesor Din Syamsuddin. Kita akan mengetahui bagaimana cara kita menghadapi ataupun kesabaran dan ketabahan kita di tengah wabah COVID-19 ini. Profesor, ada tidak amalan-amalan lain yang bisa kita gantikan selain sholat Idul Fitri? Kita bisa lakukannya sholat sunnah mungkin di rumah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, sholat Idul Fitri secara beramai-ramai esensinya itu berkumpulnya seluruh umat Islam di suatu kawasan. Maka bersolat di lapangan atau ada yang memilih di masjid, itu esensinya. Lebih kepada perkumpulan pertemuan besar dalam skala besar gitu ya. Dan juga di lapangan, esensinya membesarkan Allah. Kalau menurut hemat saya, pada Idul Fitri nanti di kawasan zona merah, yang tidak boleh berkerumun, saya anjurkan keluarga-keluarga muslim menggemakan takbir ya, sejak malam hingga sehari pada Idul Fitri itu, biar suara-suara besar ya di rumah, maka ada rumah ke rumah akan bergaung gitu ya. Suara-suara gemar takbir itu salah satu penggantinya ya. Yang kedua, saling tukar menukar makanan masih bisa ya. Tapi mungkin ada cara untuk pengantaran, nggak usah kemudian rame gitu. Yang ketiga, silaturahimnya juga tidak akan kehilangan makna, bisa kita ganti dengan cara-cara lain. Halal bihalal daring yuk, halal bihalal dalam jaringan secara online, wah seru itu, karena ya kita mengalami berbicara secara online seperti ini kelihatannya dekat sekali ya, karena memang dekat sekali, jaraknya kurang dari 1 meter gitu. Nah, tapi yang ingin saya katakan, lupa saya katakan tadi, kalau ada anjuran physical distancing, ya, physical distancing, yaitu ngambil jarak secara fisik, kita transformasikan menjadi spiritual closing, yaitu kedekatan secara spiritual. Heart closing, kita dekat secara hati. Jadi umat Islam kaum beriman tidak akan kehilangan pikiran dan kreativitas. Marilah kita hadapi physical distancing, kita lakukan, tapi spiritual spiritual closing ya. Ini sekedar istilah saja ya. Mungkin salah bahasa Inggris saya. Spiritual closing, kedekatan spiritual pada Allah. Itu jawaban. Kemudian sesama manusia, ya ada juga secara heart closing, hati yang berdekatan. Tidak ada masalah dengan physical distancing. Baik, Profesor, ini sekarang kita berbicara mengenai masalah peran media sosial di tengah kita dengan kondisi wabah saat ini ya Prof ya. Saat ini sudah banyak orang yang melakukan pembelajaran maupun evaluasi akhir pendidikan agama, kemudian juga ada yang melakukan kajian-kajian, ada yang juga mengaji melalui seperti kanal yang kita lakukan seperti saat ini, begitu ya Prof. Efektivitasnya menurut Profesor seperti apa Prof? Sangat efektif ya. Walaupun kita belum terbiasa, baru mengalaminya, belajar daring, pengajian daring, kajian daring, mungkin agak kaget gitu, tapi sangat efektif ya. Artinya ini suatu media dan saya kira ini akan menjadi pilihan umat manusia sekarang ini. Kita masuk ke era digitalisasi, ya. Kita masuk ke arah sebuah corak virtual conversation, pembicaraan secara virtual, atau virtual communication. Yang ini saya kemudian temukan dengan satu istilah virtus, ya, virtual itu berhubungan berdekatan dengan istilah virtus, keutamaan. Inilah saatnya ya, lewat virtual communication kita sambung pula ya, virtual relation, virtus relation, relasi-relasi, hubungan-hubungan keutamaan. Inilah saatnya umat manusia untuk mengembangkan nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai moral, termasuk yang diajarkan oleh agama. Jadi saya kira blessing in disguise, dilalah mungkin bahasa Jawa, blessing in disguise dengan wabah corona ini, kita bisa menemukan keutamaan-keutamaan, kita bisa menemukan cara-cara untuk mengembangkan kebajikan-kebajikan itu. Ya, baik Profesor, saya mau minta pandangan Profesor saat ini.
Karena saya tidak tahu wabah ini dan kita semua juga tidak mengetahui kapan wabah ini berakhir begitu ya Prof ya. Sementara setelah Idul Fitri nanti kita akan memasuki musim haji Prof. Ini kalau seandainya haji ini tidak dilaksanakan karena adanya wabah ini, bagaimana menurut pandangan Profesor Prof? Ya, kita berdoa ibadah haji yang masih 2-3 bulan lagi, 2 bulan lagi itu tidak terkendala, tidak tertutup ya. Karena saya tahu persis suasana kebatinan calon jamaah itu luar biasa ya, berharap. Yes. Jangan mimpinya sudah berada di Mekah, sudah berada di depan Ka'bah, bermimpi di bawah lindungan Ka'bah gitu. Nah sekarang Arab Saudi saya ikuti di media sudah mulai membuka Al-Masjidil Haram ya, walaupun beberapa waktu lalu tertutup gitu. Mudah-mudahan ini berlanjut dalam arti ya Saudi Arabia kawasan ya kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kawasan normal lagi ya, berada dalam satu situasi ini sehingga memungkinkan jamaah yang datang dari berbagai negara, tinggal nanti ya tentu ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia punya kewenangan dan hak ya untuk menerima atau menolak bangsa dari negara lain, mungkin dari daerah negara yang persebaran coronanya masih luas, ya, mungkin akan ditolak masuk. Inilah gunanya kita bersama-sama untuk menghentikan wabah ini. Kalau bisa dalam bulan depan ini sudah tidak lagi berkembang. Sangat tergantung pada kita, sehingga nanti ya, agenda-agenda seperti haji itu tidak akan tertunda. Gitu. Baik, Profesor, kalau saya lihat biografi Profesor Din Syamsuddin ini rajin sekali seperti yang menyampaikan perdamaian dunia ini di berbagai negara. Yang disampaikan apa sih, Prof? Ya, memang saya terlibat dalam gerakan perwujudan perdamaian dengan pendekatan keagamaan dan menjadi presiden ya, tokoh agama Asia, Asian Conference of Religion for Peace, salah seorang presiden untuk tingkat dunia. Kita sampaikan adalah perdamaian dalam arti yang seluas-luasnya dan sebagai Muslim ya tentu saya sampaikan perspektif Islam. Islam sebagai agama perdamaian, ya, Dinus Salama, Religion of Peace. Nama Islam itu sendiri artinya Assalam, ya, yaitu perdamaian. Ya, dan kita dianjurkan untuk menyebar perdamaian. Dan tentu perdamaian dalam arti luas, tidak hanya tidak adanya konflik, tapi juga tidak adanya ketiadaan damai, the absence of peace. Lawan dari peace, perdamaian itu adalah the absence of peace. Ketiadaan damai, kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, diskriminasi, sampai nanti ke arah kerusakan lingkungan hidup itu dicakup oleh perwujudan perdamaian. Tapi tentu yang paling utama itu jangan ada konflik di antara umat beragama, di antara bangsa, bahkan dalam satu agama jangan ada konflik. Itu salah satu juga manifestasi dari perdamaian. Baik, terakhir Profesor, saya minta harapan Anda ataupun himbauan Anda bagi masyarakat Indonesia di tengah wabah COVID-19 ini agar kita tetap sabar dan iman kita tidak tergoyahkan dengan kondisi seperti ini. Silahkan Prof. Ya, marilah kita yakini wabah corona ini sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita sikapi dengan sabar, tawakal sambil terus-menerus mendekatkan diri kepadanya. Sementara itu kita lakukan usaha upaya ikhtiar insani untuk membebaskan diri dengan hidup bersih, sehat, dan juga menjaga diri dari penularan. Dan insya Allah dengan memperbanyak doa, zikir, khususnya pada bulan suci Ramadan ini, Allah akan menurunkan pertolongannya bagi kita, bagi bangsa Indonesia, bagi seluruh umat manusia, ya, dan kita terbebas dari mara petaka dan mara bahaya dalam hidup ini. Baik, terima kasih Profesor Din Syamsuddin atas waktu Anda sudah bergabung bersama kami di program Tokoh Kita, dan kita harapkan memang bersama-sama dengan adanya wabah COVID-19 ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Prof atas waktu Anda. Ya, demikian perbincangan kita bersama dengan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Profesor Din Syamsuddin, dan dengan demikian berakhir sudah program Tokoh Kita untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di program Tokoh Kita di edisi berikutnya.